Halo, selamat malam. Untuk kelanjutan dari XAU USD ini untuk gold ya. Seminggu ini telah ditutup break dari 1850 dengan menguji hingga 1803. Ini pertama kita bikin spot yang lalu ada di 1906, kemudian 1852 ini kita cek dulu. Oke, nah ini 1906 ini buyer yang kemarin diuji ini ya, kemudian naik. Nah ini 1852 ini juga buyer, ini ekornya dari low ke high. Nah kemudian ini dari low ke high ini juga sampai naik puncak ini juga buyer, ini 1803 dan sedang bertahan. Oke, kita tulis dulu 1803. Selesai. Nah ini buyer, ini juga buyer, ini buyer, ini buyer. Nah ini support semua ini jadi 1 2 3 4 ini supportnya. Kemudian kita cek di bawahnya lagi ada ini juga, langsung ke bawah ya, yang 1760. Yang ini belum pernah di break, ini pernah sih, ini di reject. Ini sudah berhadapan dengan ini 17. Ini juga support yang dulu pernah dites ini. Nah, ini kan dari bawah ini ditekan kembali tertolak di atas zona support dari low ke high. Ini zona support, ini melakukan penetrasi namun closingnya ditolak, maka ini naik. Ini penetrasi lagi, naik lagi sampai sekarang kan. Ini pengujian untuk resisten. Untuk sekarang ini 1803, minggu sekarang ditutup di 1811. Nah, kita lihat kemarin apa yang terjadi, kita review. Nih 1852. Nah ini berusaha menolak ini. Nah, dari kejatuhannya ini juga 1852 buyer masuk. Oke, ini melebihi support, break, kemudian mencoba untuk rejection, namun candle putih ini gagal closing di atas support, jadi terkonfirmasi gagal rejection, maka berlanjut ke support berikutnya 1803. Namun closing dari weekly Jumat kemarin ditutup di atas 1803. Nah untuk minggu depan kita nanti akan melihat bagaimana reaksinya di sekitaran 1803. Oke, ini masih mungkin akan diuji hingga beberapa hari, atau kalau pasar sedang agresif maka H4 pun juga bisa direspon oleh pasar begitu, karena trader harian kan ada kan. Nah itu closing H4, tapi closing D1 itu lebih meyakinkan untuk jangka menengah. Jadi selama closing H4 dan D1 tetap di atas 1803, maka kemungkinan akan retest. Nah retestnya itu retest apa? Tentu saja retestnya adalah resistennya. Oke, resisten kita cari di sebelah sini. Sellernya di mana saja? Ini seller, kemudian ini seller. Kita kasih harga dulu ya untuk
resistennya. Yang ini di harga 1842 1879 1842. Nanti kita kasih warna yang berbeda ya. Selesai untuk resisten merah ya. Nah, ini 1879. Oke, nah. Kemungkinan jadi untuk melanjutkan trend bearish, konfirmasinya adalah break support, atau jika gagal break adalah retest resisten. Nah, jika ini closing D1 bisa close di bawah 1803, maka konfirmasinya adalah bisa berlanjut untuk support berikutnya. Namun jika closing D1 hari berikutnya kok mampu di atas, closing di atas 1803 lagi, maka menjadi rejection atau break yang dirusak. Reject artinya rusak gitu ya, sinyalnya kembali gagal break seperti itu. Sebenarnya untuk support dari 1803 ini bisa diukur hingga closing weekly. Jadi untuk konfirmasi candle D1 itu masih kurang valid. Validnya adalah closing weekly. Jadi hold posisi selama 1 minggu dimenangkan oleh seller seperti itu kan. Jadi total akumulasi transaksi dari buyer dan seller yang masuk itu totalnya membentuk sebuah body closing body gitu. Nah, ini closing body-nya kan masih gagal nih, masih ditahan, tidak break 1803. Nah, ini kemungkinannya adalah retest resistennya ada di 1843. Jadi ini mungkin bisa naik lagi, tes terus lanjut. Tapi konfirmasinya harus gagal break resisten itu, atau resisten 1880 gitu. Misalnya ini tes ini kok break resisten, berarti mungkin akan lanjut naik hingga resisten berikutnya seperti itu. Namun supportnya harus tetap diperhatikan ya. 1803 menjadi support yang belum di break gitu. Opsinya untuk kali ini untuk minggu depan adalah opsi buy karena ini masih gagal. Namun kita juga harus memperhatikan setiap harinya, pagi-pagi gitu ngecek closing D1 break 1803 atau tidak seperti itu. Jadi selama D1 belum break 1803 berarti masih ditahan buyer seperti itu. Jadi kita nggak harus memonitor chart terus, nggak harus, cukup ngecek dari hasil closingnya. Jadi hasil transaksi hari ini menang siapa seperti itu, banyak siapa, itu kan sudah otomatis kan antara buyer dan seller, banyakan mana sama dengan ya filenya di closing seperti itu. Oke, jadi untuk kali ini range pendeknya adalah 1803 hingga 1842 dan 1880 untuk range pendeknya gitu. Entah nanti butuh waktu berapa hari perangnya di 1803 pengujiannya, mungkin kan market London atau Amerika kembali menguji 1803. Jadi ini untuk pemetaan support dan resisten, harga-harga penting yang harus diperhatikan seperti itu. Oke, terima kasih. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya. Di sini jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu. Dah.